Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas Debt to Equity Ratio atau biasa disingkat dengan DER. Sebelum membeli saham, kita harus mengetahui faktor risiko keuangan dari perusahaan saham tersebut. Salah satu faktor risiko adalah perusahaan gagal memenuhi kewajiban membayar hutang yang akan berakibat perusahaan tersebut dinyatakan failit atau bangkrut. Salah satu rasio untuk mengetahui risiko keuangan suatu saham adalah dengan menghitung DER atau Debt to Equity Ratio saham tersebut. Debt to Equity Ratio atau kadang juga disebut dengan rasio hutang terhadap modal atau yang biasa disingkat dengan DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau modal. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Debt to equity ratio juga sering dikenal dengan rasio leverage atau rasio pengungkit, yaitu rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi yang terdapat di perusahaan. DER adalah rasio keuangan yang utama dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan DER digunakan untuk mengukur posisi keuangan suatu perusahaan. Rumus untuk menghitung DER adalah total hutang dibagi dengan total modal. Jika DER lebih besar atau sama dengan 1, maka saham tersebut mempunyai risiko tinggi. Jika DER lebih kecil dari 1, maka saham tersebut mempunyai risiko rendah. Jadi semakin kecil rasio DER-nya itu semakin bagus. Jika DER lebih besar atau sama dengan 1, ini berarti hutang perusahaan tersebut melebihi modal yang dimiliki. Hutang yang besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar, yang akan mengurangi laba perusahaan. Bagaimana cara menghitung DER dari laporan keuangan? Dalam laporan keuangan tidak ada nilai DER yang tercantum, sehingga kita perlu menghitung nilai ini secara manual. Kita akan coba praktekkan cara menghitung DER pada laporan keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk dengan kode emiten AALI untuk periode triwulan kedua tahun 2022. Untuk menghitung DER, kita harus tahu total hutang dan modal. Untuk itu kita bisa melihat pada laporan neraca. Pada laporan neraca ini ada keterangan tentang hutang atau liabilitas. Ini kita bisa lihat di total liabilitas dari AALI adalah 8,8 triliun. Lalu untuk modal atau ekuitas ini adalah 20,8 triliun. Kita tidak mengambil total ekuitas di sini karena di sini ada tambahan dari kepentingan non pengendali. Ini karena ini laporan konsolidasian, artinya digabung. Nah, ini kita pisahkan aja. Total modal hanya untuk AALI yaitu 20,8 triliun. Jadi dari laporan keuangan kita ketahui bahwa total utangnya adalah 8,8 triliun. Lalu total modalnya adalah 20,8 triliun. Kita bagi utang dibagi dengan modal, maka 8,8 triliun dibagi dengan 20,8 triliun hasilnya adalah 0,42. Ini berarti bahwa rasio DER untuk AAL ini di bawah 1, artinya ini bagus, resikonya rendah. Bagaimana cara kita melihat DER dari aplikasi Stockbit? Ini kita menggunakan yang versi web. Jadi langkah pertama kita ketik dulu di sini kode emitennya AALI, lalu nanti masuk ke menu Vistat. Nanti ini ada bagian di solvency, ini ada total liabilitas dibagi dengan equity. Di sini nilainya adalah 0,43. Bagaimana cara melihat DER dari aplikasi iPod versi web? Langkah pertama adalah kita klik menu yang ada di pojok kiri atas. Lalu pilih menu fundamental. Nah, itu nanti kita masukkan kode emitennya di sini AALI. Lalu nanti ada bagian di sini debt to equity. Di sini nilainya 0,41.
Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.